Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi P2P atau Procure to Pay. Procure to Pay sendiri merupakan istilah di dunia bisnis yang berarti pengadaan terhadap barang atau jasa hingga pembayarannya. Nah, P2P sendiri terdapat beberapa bagian bisnis yang akan terlibat nih, yaitu ada bagian purchase, bagian finance, dan juga bagian warehouse. Kenapa? Karena di proses P2P sendiri langkahnya itu pertama ada RFQ, kemudian kita dari RFQ membuat PO, habis PO kita akan receive, kemudian habis receive akan ada vendor bill, kemudian nanti akan juga ada payment, bayarannya. Nah, untuk diudu sendiri di sini terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu penginstalan beberapa modul, yaitu modul invoicing, modul purchase, dan juga ada pentingnya itu modul employees. Tapi yang paling penting adalah modul purchase dan invoicing yang sangat terlibat pada proses ini. Nah, setelah melakukan instalasi modul, kita dapat membuat user sesuai dengan roles pada P2P sendiri yang tadi telah disebutkan. Ada bagian purchase, kemudian ada bagian finance, dan bagian warehouse. Jadi di sini kita setting, kemudian kita ke manage users. Di sini ada users ya. Nah, di sini kita bisa membuat user baru. Saya tinggal klik new users ya. Ini di sini ya. Nanti tinggal buat usernya. Nah, yang paling penting dari pembuatan user tersebut di sini misalnya kita coba ambil contoh ya. Jadi yang paling penting ketika membuat user, jadi kita sesuaikan dengan roles-nya. Nah, di sini ada penentuan roles-nya. Misalnya untuk yang tadi bagian accounting, di sini berarti kita berikan di bagian accounting ya, billing administrator. Tapi yang lainnya dikosongkan saja. Sebenarnya kalau misalnya bagian inventory berarti di sini administrator, yang lain dikosongkan saja. Kalau misalnya tadi bagian purchase, jadi kita administrator, yang lain dikosongkan saja. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah, ada baiknya juga kita tinggal create employee karena ada beberapa konfigurasi yang penting di modul employee. Kalau saya sudah buat usernya ya, kita di create employee dan jangan lupa untuk bisa login. Kita di sini change password, kemudian kita masukkan password sesuai user tersebut, passwordnya apa, oke? Sehingga nanti kita bisa login dengan user tersebut untuk melakukan proses P2P seperti simulasi aslinya. Nah, setelah membuat user, berarti tadi kita ke employee terlebih dahulu ya. Kita ke employee tadi yang telah saya buat ada nya accountant, purchase, dan warehouse ini yang terlibat di bagian departemen terlibat. Nah, misalnya tadi di purchase ya. Nah, di purchase penting nih yang di bagian purchase ya untuk mengisi bagian work email karena nanti akan terlibat work email ini digunakan pada proses P2P. Jadi pentingnya untuk berikan work email pada bagian purchase. Nah, setelah itu berarti kita dapat memulai proses P2P-nya. Dimulai dari berarti RFQ ya. RFQ berarti bagian purchase. Berarti saatnya kita login ke bagian purchase. Nah, bagian purchase ya. Nah, di bagian purchase sebelum kita buat RFQ, nah, kita ada skenario nih biar memudahkan kita mengerti terlebih dahulu apa yang kita ingin kerjakan. Nah, ini dia. Jadi PT Udu Irham merupakan perusahaan manufaktur peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Saat ini, perusahaan PT Udu Irham ingin melakukan servis terhadap AC nih di kantornya. Servis AC akan dilakukan oleh vendor yang sudah lama melayani servis AC dari PT Udu Irham, yaitu PT Atlas. Nah, terdapat 15 AC di kantor PT Udu Irham, di mana untuk satu servis sendiri, servis AC didapatkan harga sekitar 300.000. Pembayaran dari servis AC tersebut akan dilakukan setelah seluruh AC berhasil diperbaiki. Nah, ini ya skenario-nya biar memudahkan kita untuk melakukan P2P. Artinya berarti kita yang pertama-tama buat produknya tuh tadi si AC sendiri, servis AC. Kita ke produk, nanti tinggal klik new. Nah, yang saya ingin tunjukkan, nah saya sudah membuat produknya ya. Saya ingin tunjukkan di sini, misalnya servis AC ya. Nah, yang penting dari servis AC itu di sini harus can be purchased. Terus produknya juga type-nya tadi service ya, karena kita mau service AC. Berarti kan kita mau beli service AC nih, layanannya service AC. Dan juga tadi cost-nya untuk satu service AC sendiri 300.000. Jadi seperti ini ya bentukannya dari kasus scenario yang tadi. Setelah kita membuat produk, kita bisa lanjutkan ke RFQ. Kita di sini ke new. Nah, di sini kita membuat new RFQ, request for quotation. Vendornya tadi namanya PT Atlas ya. Yes. Nah, terus kemudian kita tadi produknya servis AC. Servis AC ada 15 servis AC, 15 kali servis AC. Nah, seperti ini jadinya, oke.
Setelah kita sudah menyusun RFQ-nya, kita bisa mengirim RFQ ini ke vendor. Berarti tinggal send by email biar vendor mengetahui RFQ-nya. Tunggu sebentar, di sini akan dibuatkan template pengiriman RFQ-nya. Nah, di sini ada template-nya telah dibuat. Kita tinggal send saja biar vendor mengetahui ada RFQ dari kita sebagai PT Udu Irham. Nah, setelah sudah tuh, nah di sini kan ada lognya ya, terlihat ya sudah dikirim ya. Nah, anggap bahwa telah diterima sehingga jadi kita bisa langsung confirm order, mengubah RFQ menjadi purchase order. Nah, berarti di sini uh, dari PT yang tadi Atlas akan mengerjakan AC nih. Setelah si service bagian macamnya kita bisa buat create bill dari PO kita. Create bill. Nah, berarti setelah create bill berarti kan sudah ingin pembayaran, kita masuk ke bagian finance. Bagian finance atau accounting ini bisa dilakukan seperti yang tadi telah kita buat ya, usernya si dari Albert untuk yang accounting. Nah, ini Albert the accountant di sini. Berarti kita, nah setelah kita login sebagai Albert, nah saya ingin menambahkan bahwa tadi untuk Udu sendiri kita bisa login beberapa user secara bersamaan melalui browser-browser yang berbeda. Tadi saya menggunakan Edge, di sini sekarang menggunakan incognito yang Chrome. Nah, di bagian sini kita tinggal masuk ke bagian modul invoicing ya. Terus kita ke vendor, kemudian vendor bills. Nah, itu kita masuk ke bagian vendor bills ya. Nanti vendor bills. Nah, tadi ini yang sudah nih. Bilang terbaru ya, today PT Atlas nih. Today. Masuk ke sini. Nah, berarti kan kita tadi sudah dibuatin bills nih. Kita sebagai si Albert sebagai accountant, melihat billnya sudah benar belum sebagai macamnya, cek, dan juga bill date-nya jangan lupa diisi hari ini saja ya, biar mudah ya, hari ini. Kemudian berarti tinggal kalau sudah selesai semuanya, melihat semuanya, kita tinggal confirm. Nah, sudah confirm nih, berarti kan sudah ada, nah sudah terbuat billnya, berarti kita bisa melakukan pembayaran sekarang. Pembayaran tinggal klik yang register payment. Di sini kita sesuaikan nih mau jurnalnya apa, amountnya apakah sudah benar, payment date-nya, bill-nya, sebagai macamnya. Kalau sudah benar semuanya, kita tinggal create payment. Nah, create payment, nah jadi vendor bill akan tertulis paid di sini. Nah, tulis paid di sini berarti proses P2P telah selesai. Nah, sekian simulasi untuk P2P. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.